Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul qahhar. Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Sallallahu ala nabihi wa rasulihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. قال تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Jam'iyatul Muzakkirin. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah atas segala limpahan nikmat, karunia, rahmat dan kasih sayangnya. Kita selalu memohon, meminta kepada Allah dalam urusan dunia dan akhirat agar Allah meringankan beban-beban hidup kita. Kita mohon ampun kepada Allah dari dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya diri kita karena penyakit hati dan dari buruknya perbuatan kita karena dosa. Kita bersolawat dan ucapkan salam kepada kekasih kita, Nabi yang terakhir, Shahibus Syafa'ah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Semoga Allah himpun kita bersama mereka di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mari kita menjalin hubungan baik kepada Allah dengan bertakwa dan menjalin hubungan baik sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Karena Allah dan hambanya. Allah, kita takut terhadap murkanya, sedangkan hamba-hamba Allah kita takut kalau kita zalimi, karena doanya orang yang dizalimi dikabul, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak bisa dinafikan bahwasanya manusia adalah tempat salah dan tempat lupa. Sehingga dikatakan al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia adalah tempat kesalahan dan tempat lupa. Namun Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya, tidak semerta-merta orang yang berdosa, orang yang salah, kemudian Allah menutup pintu tobat dan maafnya. Sehingga ada beberapa amalan yang membuat dosa dan kesalahan kita menjadi
lebur menjadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bertaubat. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa secara keseluruhan. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kemudian menegaskan juga Allah, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang membersihkan dirinya. Pendosa itu dicintai Allah asal bertaubat. Orang yang banyak salahnya itu dicintai Allah asal kembali kepadanya. Maka kita tidak boleh memandang rendah orang yang berbuat dosa, karena kalau dia bertobat, dosanya diampuni. Sedangkan kita yang menghibah, dosanya terus menerus, padahal pelakunya dosanya sudah diampuni. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Ada juga mungkin kesusahan-kesusahan hidup yang kita alami karena ada dosa yang tidak kita mohonkan ampun kepada Allah. Sehingga diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, ada orang datang kepadanya mengadu, "Wahai Imam, saya punya masalah. Daerah saya kekeringan. Beri saya nasihat." Beliau mengatakan, "Istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah." Datang orang kedua, "Wahai Tuan Imam, saya punya masalah. Saya fakir, kekurangan anak. Anak saya sedikit, pengen banyak." Apa dia? Jawabnya, "Istaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah." Datang orang ketiga, "Wahai Tuan Imam, kebun saya, ladang saya gagal panen." Istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Maka sebagian orang berkata, "Wahai Tuan Imam, ada orang datang kepadamu dengan mengadukan berbagai permasalahannya, sedangkan jawaban istighfar." Kebenaran yang saya katakan dari saya, tetapi saya adalah meniru nasihat Nabi Nuh kepada umatnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi mintalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia menurunkan hujan yang lebat kepadamu, dan Dia memberikan harta dan anak-anak yang banyak kepadamu, dan Dia menjadikan untukmu kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menghapus dosa dan kesalahan kita adalah mengikuti masa lalu atau perbuatan yang dibenci Allah dengan perbuatan yang dicintai Allah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik pasti akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk yang pernah
dilakukan. Dalam potongan hadis Rasulullah SAW bersabda, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Ma'asyiral muslimin, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, musibah yang Allah ujikan kepada kita juga adalah sebagai pelebur dosa dari kita. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa ghafarallahu biha min khotoya. Tiadalah seorang muslim ditimpa musibah berupa keletihan, rasa sakit, kesusahan, lalu kemudian ditimpa kesedihan, ditimpa ada gangguan, kemudian ada kegelisahan, sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali Allah akan mengampuni sebab itu semua akan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Inilah indahnya Islam, inilah sifat Rahman dan Rahimnya Islam. Musibah yang ditimpakan kepada kita, baik musibah kolektif maupun musibah individu, akan mengampuni dosa dan menghapus kesalahan kita semua. Ini saja khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. 4 amalan yang akan menghapus dosa kita, senantiasa kita selalu melakukannya setiap saat dengan bertobat, dengan istighfar, mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dan kemudian musibah yang menimpa kita juga sebagai penghapus seluruh dari dosa-dosa kita. Inna ahsanal kalami kalamullah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa